Yo guys, welcome back in Sky Motovlog. Motovlog, yeah, yay. Wah, kali ini gua mau riding aja, riding dengan sedikit nuansa yang berbeda. Ada yang bisa nebak kemana gua akan pergi sekarang? Ada yang tahu kemana gua akan pergi dan di mana gua sekarang? Di mana ini sekarang? Ya, coba tebak di mana nih sekarang? Bukan di jalan. Gue juga tahu nih jalan, anjir. Ya, kali ini gue episode pulang kampung. Gue Gue aslinya sih Padang. Cuma karena besar di Batam aja. Ya beginilah guys. Kali ini gue di Padang, udah tahu ya. Ngulang-ngulang. Ya jadi gue dari Batam Motovlogger. Sebelumnya gue dari Batam Motovlogger mengucapkan salam perkenalan kepada semua Padang Motovloggers. Yang gue tahu sih ada Bang Dut Motovlog, itu yang gue tahu ya. Selebihnya ada sih Inoel Motovlog ya, atau Noel Motovlog atau siapa ya, lupa gue namanya. Yang jelas salam buat semua, gue salam kenal. Gue anak rantau yang pulang kampung. Ya jadi di vlog kali ini gue cuman ngebahas sedikit hal yang mungkin untuk sekarang ya ini belum dipakai, cuman kalau keadaan genting ini harus dipakai. Mungkin ada yang bisa nebak, random ya. Ya jadi intinya gue mau ngomongin suatu hal yang sangat penting ketika suatu hal itu terjadi. Apakah itu? Tunggu sebentar. Oke guys. Ya langsung aja ya. Gue kali ini mau ngomongin tentang, gue kebetulan mantan anggota PMR. Jadi gue mau ngomongin siaga bencana ketika terjadi gempa. Ini buat teman-teman sekalian, buat lulu pada yang tinggal di daerah rawan seperti Kota Padang, Sumbar, terus di mana lagi ya yang rawan gempa? Yang gue tahu sih Padang, Sumatera Barat doang. Jadi buat orang Sumbar, jadi gini nih, gue punya sedikit tips dan trik soal menghadapi yang namanya gempa. Kunci yang paling utama itu guys, kalau misalkan ada gempa, itu tuh jangan panik. Mau gimana pun kondisi kalian, maksud gua mau gimana pun bencana atau kejadian, kunci pertama ialah jangan panik guys. Kenapa? Soalnya kalau kita panik, apa yang kita punya itu tuh pada ngeblank semua, pada nggak tahu. Nah ini nih, ini gue nggak suka ini. Di lampu merah sini, lampu merah bypass, itu lampu merahnya mati guys. Tengok nih, serem anjir. Ini lintas Sumatera ya, kalau nggak salah lintas Sumatera ya. Itulah serem. Ya jelas gitulah. Lampu merah mati. Oh ya, sedikit cerita ya. Traffic di Padang, di tempat gua sekarang ini nih, itu tuh sedikit berbeda lah dengan di Batam. Gue lebih suka trafiknya di Batam. Ini gue bukannya maksud gimana ya, cuman gue berlaku jujur gitu, berlaku subjektif. Nah, lanjutkan tadi ya. Kunci yang pertama itu tuh kalau misalkan menghadapi bencana apapun, jangan panik. Soalnya kalau kalian panik, udah gue bilang tadi ya. Ulang-ulang. Serem anjir. Oke guys, kita lanjutin yang tadi. Tadi kan gue udah bilang kan, tadi ada sedikit kendala gitu lah. Tadi kan gue udah bilang, kunci yang pertama itu tuh jangan panik guys. Jadi pokoknya jangan panik lah intinya. Kalau kalian panik ngeblank. Terus yang kedua, kalau misalkan keadaannya gempa, misalkan nih kalian lagi di luar ruangan misalkan, itu tuh kalian harus
segera cari tempat yang terbuka. Tempat terbuka di sini maksud gua bukan di jalan raya. Jalan raya belum tentu aman loh guys. Pokoknya cari tempat yang gak ada sama sekali benda-benda tinggi. Seperti lapangan. Lapangan itu kan gak ada tuh yang namanya pohon lah atau bangunan kah. Pokoknya cari tempat yang kemungkinan besar kalau misalkan sesuatu di sekitar kalian jatuh itu nggak mengenai kalian. Saran gue ya di lapangan. Lapangan yang bener-bener lapangan ya. Bukan tanah yang lapang. Nah, yang kedua, kalau misalkan kalian di luar ruangan ya, pergi ke tempat terbuka kan, terus segeralah jongkok, posisi jongkok atau duduk, atau kalau bisa kalau nggak salah tidur. Soalnya kenapa ya? Soalnya kalau misalkan kalian berdiri itu jatuh, karena guncangan yang kalian terima itu tubuh kalian gak bisa nahan. Misalkan guncangannya gede ya, tubuh kalian gak bakal bisa menopang. Jadi lebih bagus duduk atau tidur tengkurap. Dan coba setenang mungkin, lakukan setenang mungkin. Oke, kalau misalkan kalian di atas motor, rebahkan motor kalian pelan-pelan. Misalkan nih, posisi motor gini kan, rebahkan posisinya jadi tengkurap, emang ketidur. Terus pergi kayak yang gue bilang tadi, pergi ke tanah lapang, terus duduk. Kalau nggak sempat, berlindung aja di dekat motor kalian. Kalau misalkan di lapang, kalau misalkan terdesak nih ya, berlindung aja. Yang jelas jangan mengendarai motor. Kalau misalkan mobil, matikan mesin. Kalau saran gue ya, matikan mesin, tarik rem tangan, terus kalian keluar, berlindung di dekat mobil. Atau misalkan terdesak, matikan mesin, hidupkan rem tangan, terus berlindung aja dalam mobil itu. Saran gua. Itu kalau untuk yang di jalan raya ya, di motor maupun di mobil. Dengan motor maupun mobil. Terus kalau misalkan yang kalian di dalam bangunan, misalkan kalian dalam bangunan nih, bangunannya satu lantai cuman. Nah itu tuh usahakan segera lari keluar. Kalau nggak bisa, lakukan rumus segitiga kehidupan. Apa itu segitiga kehidupan? Nah jadi gini nih, segitiga kehidupan tuh maksudnya dia formasi segitiga. Jadi ini tembok, ini lantai. Terus ini anggaplah misalkan bangunan roboh, misalkan atap roboh. Kalau atap roboh kan dia nggak langsung menusuk, tapi dia jatuh perlahan gini kan. Jadi bentuknya segitiga gitu loh. Jadi kalian berlindung di ujung tembok ini, merapat ke tembok. Jadi pas bangunan itu jatuh, dia nggak kena kalian. Tapi gimana ya jelasinnya? Karena ini tembok, ini atap jatuh, terus dia jatuh gini. Ini tembok, ini lantai, ini kalian di sini. Jadi tembok ini aja jatuh, nggak menimpa kalian. Itu rumus segitiga kehidupan. Kalau misalkan kalian nggak sempat keluar ya. Tapi kalau sempat keluar, keluar sesegera mungkin. Soalnya kita nggak tahu juga seberapa besar skala gempanya. Kalau misalnya gempanya 9 skala Richter, atau 10 lah misalkan nih, 10 skala Richter, anjir. Gempa di mana itu? Misalkan ini gempa 10 skala Richter, itu kalian harus gempa 10 skala Richter, itu kalian udah tawakal aja, lakukan sebisa mungkin, terus tawakal. Karena gempa 10 skala Richter itu tuh semua bangunan bakal roboh. Nah, jadi gitu. Pokoknya hidup lu cuma satu udah. Kalau kalian koit, ya udah, berakhir. Nah, jadi pertahankanlah hidup kalian. Nah, terus satu lagi. Kalau misalkan enggak satu lagi sih, banyak ya. Misalkan kalian di dalam rumah. Wow. Rame, bos. Rame, bos. Moga aja baterai gue nggak habis. Ini baterai gue tadi udah sekarat anjir. Ya bismillah dah. Can I? Gak bisa. Oh, damn it. BTW ini motor om gue. Motor paman. Wah, parkir sembarangan aja. Ini simpang 3 loh sini BTW. Ya macet lah. Apalagi angkot depan itu, angkot mana? Oh iya, di sini namanya guys, bukan angkot. Angkot sih, cuman namanya itu punya nama tersendiri yang hanya ada di Padang, guys. Gue nggak tahu ini patut dibanggain atau enggak. Yang jelas nama angkot di sini adalah angkot Cekper. Kenapa? Soalnya di sini nih angkotnya itu tuh memang
dimodif gitu kayak Fast and Furious tengok dong. Belum lagi musiknya yang maha dahsyat gitu, getarannya dududududu, bassnya itu, sadis guys. Tuh modifannya, gak nanggung-nanggung anjir. Oke, kita balik ke yang tadi ya. Yang tadi, oke. Nah, terus segitiga kehidupan apa lagi ya? Mobil jatuh. Terus ini lagi, misalkan kalian di dalam ruangan, terus nggak sempat berlindung, nggak sempat lari. Pokoknya kalian cari tempat yang terbuka, cari tempat yang kemungkinan kecil kalian bakal ditimpa sesuatu yang berada di atas kalian. Cari tempat yang seperti itu, terus berlindung dengan posisi duduk jongkok, terus kedua tangan kalian itu melindungi bagian kepala. Atau misalkan kalian pakai tas, bawa tas di sekitar kalian, atau punya tas lah, sedang bawa tas, berlindung dengan tas kalian itu. Soalnya ini penanganan pertama ya guys dalam bencana. Bukan berarti kalau kalian melakukan ini kalian bisa selamat 100%, bukan. Kita hanya melakukan apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Urusan hidup mati itu tuh di tangan Tuhan guys, dengan Allah. Jadi pokoknya bersalah semaksimal yang kalian bisa. Yang gue yakin, usaha hasil nggak bakal mengkhianati yang namanya usaha. Gue percaya itu. Oke, kita lanjut lagi ke bagian yang dalam ruangan. Dalam ruangan tadi udah. Oh ya, kalau bisa ya, hindari berteduh di bawah yang namanya bisingnya. Hindari berteduh di bawah yang namanya meja. Gue juga baru tahu nih kalau nggak salah anjir. Soalnya katanya ya, kalau di meja itu tuh bisa jadi senjata makan tuan juga guys. Damn it. Meja itu bisa jadi senjata makan tuan guys. Nah terus lanjut skip ya. Lanjut ya. Terus di bagian ini, misalkan kalian di lantai 2. Iya, misalkan di lantai 2, lantai 3 atau lantai 4 sebuah bangunan. Itu tuh kalau bisa kalian segera berlindung di ujung tembok, ujung sudut ruangan. Soalnya ya, menurut hukum fisika ya kalau nggak salah gue ya. Jadi kan dia itu kan gini kan, ruangan itu gini. Pokoknya gini lah pokoknya jelas ya. Nah itu tuh nanti di sudut ruangan itu lebih kuat, maksud gue pijakan beton lantainya itu tuh lebih kuat daripada di tengah-tengah. Jadi kalau bisa cari di bagian sudut ruangan. Atau kalau nggak bisa di sudut ruangan, misalkan udah penuh ya, misalkan ya, itu kalian cari di bagian tepi. Kepencet. Terus nih, kalau nggak salah gue juga pernah dengar, misalkan kalian berada di lantai 4 lantai 5 atau 6 atau 7 dan 8 dan seterusnya, itu kalau nggak salah gue, itu bakalan aman guys. Bakalan aman kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah gue ya denger ya. Soalnya lantai pondasi bangunan yang terdiri dari segitu itu tuh lebih kuat. Lagi pula dia daya gravitasi ke bawahnya lebih kuat. Pokoknya lebih kuat lah intinya. Kalau nggak salah gue dengar ya. Nanti kalau gue salah tolong koreksi di komentar. Pokoknya ini pure yang pernah gue dengar dan pernah gue pelajari guys. Ada yang tahu kemana kita sekarang? Ini di mana? Anjir. Wow. Beda banget sama Batam guys. Wow. Gojek cuy. Fine. Oke, I'm fine. Nah, mungkin ya itulah intinya seputar tentang penanganan sikap pertama kita dalam menghadapi gempa bumi guys.
Oke. Ya pokoknya ini universal lah. Gue mau yang bilangin ini bersifat universal untuk semua, dimanapun kalian berada dan apapun kondisinya. Misalkan terjadi sesuatu yang mendadak seperti itu, kunci yang pertama gue sampaikan ialah jangan panik. Dan kalau gempa, lakukan seperti yang gue bilang tadi. Nah, ya guys, mungkin cukup sekian aja kali ya yang gue bilang di vlog kali ini. Wow, 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 wow. Wow, tahu bulat, tahu bulat. Oke guys, ya cukup sekian video vlog video dari gue. Kalau lo suka sama video gue, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Oke guys, see you in the next video. Bye bye. Angkotnya guys, ini angkot Padang.